Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita, ada 3 kesombongan yang membinasakan. Banyak itu Bapak Ibu kesombongan yang membinasakan. Cuma dalam kesempatan ini ada 3 kesombongan yang membinasakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita mengkaji ini, Allah jauhi kita dari 3 kesombongan ini, sehingga hidup kita yang sebentar ini selamat dan juga selamat nanti di akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, kesombongan Bapak Ibu ya tidak hanya membuat seseorang jauh dari manusia lainnya, tapi yang paling berbahaya menjauh dari rahmat Allah. Itu yang paling berbahaya sekali dari kesombongan. Kalau kata Ustaz Dasar Latif, Bapak Ibu ya, kesombongan itu tidak ada yang suka. Bahkan orang sombong pun tidak suka dengan orang sombong. Itulah Quran ya Bapak Ibu. Kesombongan yang pertama Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki karakter ini. Aku lebih baik darinya. Nah, itu kata-kata yang pertama. Aku lebih baik darinya. Qala ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya. Ini pernyataan siapa Bapak Ibu? Pernyataan yang terkenal dari iblis. Camkan tuh. Kalau ada pula kita meniru-niru ini, aku lebih baik darinya, itulah menumpang kata-kata iblis. Inilah yang dikatakan iblis ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam. Malaikat ikut sujud, iblis tidak. Kenapa? Karena qala ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Ingat ya, iblis membangkang perintah Allah karena merasa lebih tinggi derajatnya. Ia merasa ciptaan api lebih mulia dari tanah. Akibatnya apa? Diusir dari rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah. Jikalau orang tidak mendapatkan rahmat, dia tidak mendapatkan surga, Bapak Ibu. Kan oleh sekarang jangan
Jangan ada merasa lebih baik karena kayu, lebih baik karena pendidikan, lebih baik dari keturunan, ambo pantas duduk di situ, ambo ke status sosial tinggi, ambo lebih pantas dihormati, bahkan ambo dah disabui, bahkan ambo dah disalami. Jangan ada lagi Bapak Ibu. Karena siapapun yang merasa lebih baik dari orang lain, dia sudah mewakili iblis, dan itu adalah kesombongan. Ya, yang pertama apa? Ana khairu minhu, saya lebih baik. Ambo lebih baik daripada adik, ambo lebih baik daripada bapak. Sekolah macam Bapak ya, dibuang. Kalau ada rasul-rasul itu Bapak Ibu minta ampun banyak-banyak. Kenapa? Karena ini membinasakan. Iblis betul-betul binasa. Kemudian yang kedua, kesombongan Fir'aun. Fir'aun, ini semua punya saya. Kalau aku punya kok, tanah aku punya kok, ruko itu punya tu. Atau nanti suri-suri itu punya tu, waktu itu punya tu, ada punya tu. Hanya punya selalu Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan ambo punya, itu sombong. Nak tahu punya ada Bapak Ibu. Allah punya sadunya. Diri awak pasti nak awak punya doa. Tak tahu punya Allah ya. Ini Allah gambarkan dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 51. Apa kata Fir'aun di sini? Wa nada Fir'aun, dan Fir'aun berseru, diproklamirkan fi qaumi, kepada kaumnya. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alaisa li, bukankah milikku mulku kerajaan Misra, Mesir, wa hazihil anhar, dan bukankah sungai-sungai ini tajri mengalir min ta'dih di bawahku, afala yabsirun, apakah kamu tidak melihat? Ini kalau kamu punya seluruh lain, kenapa? Kalau ada seperti itu sombong Bapak Ibu, dan itu akan binasa. Fir'aun mengklaim bahwa kekuasaan dan fasilitas di negerinya adalah miliknya mutlak, dan ia menolak mengakui bahwa semua itu dari Allah. Akibatnya apa? Ditenggelamkan di Laut Merah bersama pasukannya. Ini Bapak Ibu, jangan merasa rumah awak, jabatan awak, usaha awak, atau kendaraan awak itu milik kita, murni milik kita. Tapi ucapkanlah ini semua titipan dari Allah. Kalau diri kita, anak kita, keluarga kita, untuk menyatakan ini Allah punya seluruhnya. Harta Allah punya. Fa'asuh, apa kata Allah tentang hartaku wa kunwa tahan. Kemudian apa kata Allah? Hartaku diinfakkan, hartaku disedekahkan. Kalau ada orang datang meminta kawan, itu Allah yang gerakkan hatinya untuk datang kawan. Biasalah. Kalau dia minta misalnya banyak lagi kok separuh, agak seperempat atau seperlapan. Jangan pernah lagi cari orang tu, aku nak payah mencari binti. Aku minta saya binti yang bobo. Kalau ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu, itu kata-kata Fir'aun, bahaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saya sukses karena ilmu saya. Ini kata siapa ini? Ini kata Korun. Jadi iblis apa? Iblis ana khairu minhu. Kemudian Fir'aun apa? Sadonya ambo punya. Dan Korun, saya sukses karena ilmu saya. Qala innama utitu ala ilmi indi. Aku diberi harta kekuasaan ini karena ilmuku. Jangan ada seperti ini. Jadi Korun merasa bahwa kekayaan yang dimilikinya murni hasil kerja keras dan kecerdasannya, dan dia melupakan perang Allah. Apa akibatnya? Kan itu tadi yang membinasakan. Akibatnya apa? Ditenggelamkan ke bumi bersama seluruh hartanya. Tidak ada yang punya oleh dirinya pun hilang. Bahkan Korun itu Bapak Ibu, tadi punya
jalan kan beriringan konvoinya, touringnya, mencari orang nikmat Allah kok bisa model kurun kabaran nikmatnya itu. Jadi seseorang ada orang soleh mengejar, tak sasih Fir'aun tumat. Rupanya beberapa hari setelah itu Fir'aun jo hartona banyak tu ditenggelamkan oleh Allah. Orang nama ngecek tadi itu untung awak ada model kurun. Di Bapak Ibu itu yang penting kata-kata terakhir itu untung awak ada model kurun. Jangan pernah ada kita mengatakan ini karena kerja keras saya. Jangan ada karena itu Bapak Ibu. Iku budak pisah walanya kau aku iku nak bangun pagi aku iku nak rajin urang pamali selalu aku rajin aku ambu. Itu korun tu Bapak Ibu. Karena bagi Allah yang mudahkan apa bangun pagi itu Allah. Kata malam itu Allah yang menggerakkan hati orang untuk kata Bapak Ibu. Maka orang yang beriman yang benar-benar beriman itu dia sandiang ke Allah sakayo apapun nyonya tidak sombong Bapak Ibu. Malah takui ya. Jangan beko kayu ombokol tapi beko kayu nanti surga. Seperti sahabat Nabi yang kaya raya itu Bapak Ibu. Ketika dia mendengar orang-orang kaya itu 50 tahun, 30.000 tahun menanti giliran untuk dihisab, untuk dihitung hartanya. Orang kaya miskin dulu. Nah, takutannya Bapak Ibu. Aku bukan dia bangga dengan dia kayanya, malah takut, malah khawatir. Jadi kita ingatkan diri kita dan anak kita bahwa gelar kita, jabatan kita bukan hanya hasil usaha kita, tapi karena izin Allah. Jadi kalau kare banyak orang kerja kare, tidak sama kerja kare itu tidak sama hasilnya. Kenapa? Karena memang Allah yang memberikan. Di pelajaran yang penting mana Bapak Ibu ya, yang kalau kita ingat dalam hati kita, sombong ini di dunia orang tidak suka dengan orang sombong, dan di akhirat Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Bisa ketik sih nak boleh sombong ke Bapak Ibu. Tiba-tiba orang tua sholat dan membantu orang seluruhnya zakat haji. Terus sombong saketik sih memanggakan diri. Masuk neraka iyo. Bahas supaya tak saudara tobat. Maka tidak sebentar tobat Bapak Ibu. Awak salat subuh gini itu kan. Awak tobat pada dalam sana. Engkau menjelang zuhur engkau dalam sebangkalo. Ampunlah foto kawan pohon daun-daun baru. Ampunlah daun-daun bersepeda-sepeda ya baru. Aku bersepeda jalan kaki ya baru. Itu sombong tu Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Itu gurunya sering-sering mau tobat Bapak Ibu. Karena Allah melalui Rasulullah, siapa yang sombong tidak masuk surganya doh. Maka ketika awak sombong minta ampun capek. Di Bapak Ibu refleksi diri Bapak Ibu ya. Kajian tadi itu dia ada 3 kalimat sombong yang menghancurkan. Ini bisa muncul tanpa kita sadari Bapak Ibu. Yang pertama apa? Saya lebih baik dari dia. Jangan ada kata-kata itu lagi. Ikwa hawa aku berdepan rumah model ikwa di karena mampu dan di karena suami yang bodoh. Suami mengejar ikwa mampu maka di karena mampu dan di karena istri yang bodoh. Kemudian yang kedua, ini semua punya saya. Kamu punya dalek. Kemudian yang berikutnya, saya sukses karena saya pintar. Jangan ada. Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu tidak hanya ucapan tapi penyakit dalam hati. Kalau yang mengatakan seperti ini termasuk penyakit hati Bapak Ibu. Maka kita lawan. Acara lawannya tawaduk, rendah hati Bapak Ibu. Kemudian berikutnya apa? Bersyukur kepada Allah. Para sahabat seluruh nikmat Allah. Kan mudah bagi Allah Bapak Ibu. Orang terkaya di dunia sebentar bagi Allah menjadikan dia termiskin di dunia. Banyak kejadian itu Bapak Ibu. Apakah gudangnya misalnya kan nilai gudang ini 200 miliar misalnya kan, itu hutang itu 300 miliar misalnya. Apakah hutangnya apa gudangnya habis kali hutang tinggalnya. Kemudian mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Rasul itu Bapak Ibu. Sakayu apapun awak lemah di mata Allah. Sajadi apapun awak lemah di mata Allah. Alaikul wajian. Insyaallah kesombongan itu jauh dari Allah. Itulah Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan
kita benar-benar terhindar dari pernyataan apa? Saya lebih baik dari dia, ini semua punya saya sukses karena saya pintar. Jangan lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesombongan berarti. Ya? Tiga kesombongan. Tiga kesombongan yang menghancurkan